Ini pelajaran 2 minggu yang lalu ya. Saya hanya mengutip tentang ini, bab yang kedua ya, yaitu iblis membunuh manusia. Ya, toh? Iblis membunuh manusia. Ya, membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya, di mana hidup manusia itu berada untuk menyambung nyawanya sendiri. Ya, jadi iblis itu membunuh manusia tujuannya untuk menyambung, ya, untuk memerlukan darah manusia untuk hidup manusia itu. Jadi karena ia memerlukan darahnya di mana hidup manusia itu berada, ya, untuk menyambung nyawanya sendiri, ya. Jadi kalau menurut cerita berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya pernah cerita ya, bahwa ketika dia dihukum di dunia ini, dicampakkan ke dunia ini ya, dia butuh kehidupan. Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap eksis di dunia ini? Nah, untuk menyambung hidupnya si Lucifer berikut kroni-kroninya atau anak buahnya ini, dia mencari darah. Pada waktu itu darah yang diperlukan belum ada manusia, ya, belum ada yang menjadi apa, korban. Maka dia mencari yaitu binatang-binatang purba itu, ya, golongannya dinosaurus dan binatang-binatang yang lainnya itu dimusnahkan sama dia, dibunuh, di, diambil darahnya, ya. Makanya dari perbuatannya itu, dari tingkah lakunya itu, dari kekejiannya itu, iblis ya karena makan darah, ya, mengambil darahnya binatang itu, rupa dari si iblis itu macam-macam. Makanya kalau ada anak Tuhan atau ada orang kesurupan, aku melihat ini ada binatang itu serem, mengerikan, atau berupa kok serem, ada sesuatu yang mengerikan. Nah, itu salah satu wujudnya dari si iblis itu tadi. Ya, kalau di Alkitab dikatakan 2 minggu yang lalu sudah kita buka ya di Yohanes Wahyu pasal 12 ayat 9 itu sinaga ular tua, binatang ular tua ya, naga itu adalah jelmaan dari iblis. Nah, itu bisa jadi seperti itu, gitu. Ya, manusia pertama, jadi untuk menyambung nyawanya sendiri. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membayar hidup manusia itu dari incaran si iblis, ya, dari incaran iblis ini, dengan menawarkan darahnya kepada iblis, ya. Jadi menawarkan darahnya kepada si iblis ini, ya. Tapi setelah diberikan di kayu salib, dia tak mampu menghisap darah Tuhan Yesus karena apa? Terlalu kudus. Ya, ini sempat kita bahas atau saya nyimpang sebentar di Kolose 1 ayat 19 itu, darah Kristus itu sebagai pendamai, ya toh. Nah, bagi kita darah Tuhan Yesus itu menjadi penebus atau pengganti darah kita, ya. Nah, dan tiap kali perjamuan kudus kita adakan, kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak tebusan darah Tuhan dan menjadi sedara dengan Tuhan Yesus, bahkan menerima hidup Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu. Ya, jadi 2 minggu lalu saya jelaskan seperti itu. Nah, sekarang langsung saya masuk ke bab yang ketiga, kapan manusia itu terlepas dari maut. Nah, kita renungkan pelan-pelan ya, supaya kita mengerti kapan manusia itu terlepas dari maut. Ya, kita lihat dulu. Ada beberapa ucapan Tuhan Yesus yang sering menimbulkan pertanyaan di antara murid-muridnya sendiri tentang kapan manusia itu dibebaskan dari cengkraman si maut, yakni si Abaddon. Ya. Nah, kita pernah belajar juga Abaddon ini siapa? Ini adalah temannya si Lucifer yang pada waktu
dia memberontak bersama Lucifer, Abaddon ini dihukum oleh Tuhan, dimasukkan ke jurang maut. Ya, dihukum sampai sekarang belum dilepaskan. Karena kalau dilepaskan itu sangat bahaya, ya, sangat mengerikan, ya toh. Nah, pernah kita belajar ini tentang Abaddon ini, ya. Tapi dengan pelan-pelan kita akan lihat, ya, kapan manusia terlepas dari maut ini. Ayo baca dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-51. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, jadi ini ditulis di dalam Injil Yohanes 8 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu, ya, kepada kamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, mengalami maut selama-lamanya, Saudara. Ini menjadi ayat ini menjadi perdebatan. Hah? Menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Nah, tapi buktinya, ada perbantahan ya. Murid-murid Tuhan Yesus 12 itu meninggal semua, mengalami maut semua. Nah, nanti kita belajar, nanti kita renungkan lebih dalam, ya. Coba baca lagi di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 9. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9, tapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus yang waktu yang singkat dibuatnya sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Kita mulai masuk lebih dalam ya. Ada yang berpendapat bahwa asalkan kita taat menuruti semua firman-Nya, kita tidak akan mengalami mati selamanya. Jadi kalau mengalami terlepas dari maut atau mengalami maut itu mengalami kematian, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, ada yang berpendapat bahwa asalkan kita taat menuruti semua firman-Nya, kita tidak akan mengalami mati selamanya. Bukankah Tuhan sudah mengalami maut bagi semua manusia? Ya. Dijelaskan di sini tadi sudah dikatakan kenapa murid-murid kok mengalami maut? Kenapa murid-murid kok mengalami kematian? Coba kita lihat ya. Tetapi dari 12 rasul Tuhan, yang pertama kali mengalami maut adalah Yudas Iskariot. Pasti kita tahu ya, ceritanya Yudas Iskariot ini tahu ya. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya. Yang kedua, ini Yakobus adalah saudara Yohanes, salah satu dari si Boanerges yang dipancung kepalanya oleh Herodes, ya. Dan selanjutnya semua rasul-rasulnya mati syahid kecuali rasul termuda yaitu Yohanes. Dia mati karena usia lanjut, dikubur di Efesus tahun 100. Kalau dikatakan taat kepada firman-Nya, kita percaya ke-11 rasul itu adalah teladan bagi kita. Tetapi semuanya telah mengalami maut juga. Nah, setelah rasul-rasul tak pernah tercatat ada orang yang naik ke surga hidup lagi seperti Henok dan Elia. Ya. Jadi dibantah itu. Dibantah Yohanes 8 ayat 50. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tapi buktinya murid-murid 12 rasul ini mengalami maut. Kalau dikatakan murid-murid tidak nuruti firman, ya nonsen ya itu, nggak mungkin gitu kan. Nah, terus
Yuk kita pelajari lebih pelan lagi, lebih dalam lagi ya. Jangan hendaknya kita salah interpretasi lagi. Jadi maksud Tuhan dengan mereka yang tidak akan mengalami maut selama-lamanya, kemungkinannya hanyalah tinggal orang-orang percaya yang mati masih yang nanti masih hidup ketika dia kembali kedua kalinya melintas dari timur ke barat. Saya ulangi lagi. Jangan hendaknya kita salah interpretasi lagi. Jadi maksudnya Tuhan, Injil Yohanes tadi Injil Yohanes 8 ayat 51 itu dijelaskan di sini. Jadi maksud Tuhan dengan mereka yang tidak akan mengalami maut selama-lamanya, kemungkinannya hanyalah tinggal orang-orang percaya yang nanti masih hidup ketika dia ya kembali kedua kali melintas dari timur ke barat. Jadi mungkin kita nggak nuntut, ya mungkin kita nggak nuntut, atau generasi-generasi kita selanjutnya yang nuntut. Tapi yaitu tadi, orang percaya yang nantinya masih hidup ketika dia kembali kedua kali melintas di timur ke barat. Itu dikenal sebagai saat rapture. Ya, walaupun istilah rapture ini bukan dari Alkitab. Ya, jadi nanti enggak tahu kita nututi apa enggak, sehingga kita enggak tahu ya, atau mungkin atas sebelum sesudah kita dia mengalami rapture, ada yang mengalami rapture. Nah itu walaupun ini bukan dari Alkitab, rapture itu ya. Jadi kita sudah jelas ya, kita mengerti ya, kita tahu ya bahwa yang mengalami apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes tadi 8 ayat 51 itu menuruti firman ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya ya. Bukan rasul-rasul, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang taat melakukan firman, enggak. Nanti saatnya ya itu tadi sampai masa rapture ya, sampai masa pengangkatan itu ada generasi yang tidak mengalami maut itu tadi. Ya. Nah, yuk baca lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu aba-aba diberikan, pada waktu pemerintahan malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi pada masa rapture ya, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 ya. Sebab pada waktu aba-aba diberi pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini perhatikan ya. Jadi orang-orang yang mati sebelum rapture ini, kalau dia benar-benar sudah mendapatkan istilahnya apa ya, ya mengalami orang yang percaya benar-benar sudah ditentukan bangkit, ya pasti bangkit, gitu. Ya. Jadi mati dalam akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, ya. Sesudah itu kita yang hidup, ya. Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi bagi generasi entah kita, mungkin kita bisa nututi atau enggak, ya kita enggak tahu, ya tuh. Tapi ya itu tadi, kalau kita nututi, kita akan mengalami rapture. Tapi kalau kita enggak nututi, ya
kita sebagai orang percaya dengan iman kita akan dibangkitkan lebih dahulu, kata firman Tuhan. Ini jelas. Ya. Jadi jelas di sini, sangkakala berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, pernah terjadi salah interpretasi juga dalam Yohanes yang diduga tidak akan mati karena kata-kata Tuhan Yesus. Ya, itu ada, nanti kita baca ya. Itu ada di dalam Injil Yohanes 21 ayat 22. Tetapi Alkitab sendiri telah mengoreksi kesalahan pada itu pandangan itu di ayat 23. Tapi dari ungkapan Tuhan itu ternyata tidak secara otomatis semua murid akan tidak mengalami maut. Tetapi tergantung juga yang Tuhan kehendaki. Ini penting ya. Jadi jangan istilahnya, firman kok nggak bisa dipercaya, firman kok nggak bisa dipertanggungjawabkan, katanya nggak ngalami kematian. Nah, jangan sampai salah interpretasi ya. Yuk, baca lagi di dalam, nah ini kita baca, kita lihat ya. Di dalam Injil Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Kita baca. Yohanes 21 ayat 21 sampai dengan 23. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ya, jadi di dalam Injil Yohanes 21 ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Tuhan Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Jadi semuanya itu atas kehendak ya. Tapi engkau, ikutlah aku. Nah, ayat 23. Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Nah, jadi salah interpretasi tadi ya. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, yang terpenting ya, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya. Jadi mati atau tidak, ngalami maut atau tidak, itu boleh disimpulkan yaitu tadi atas kehendak Tuhan, bukan atas janji atau apa. Oh, Tuhan sudah mengatakan loh di dalam Injil Yohanes tadi, Injil Yohanes 8 ayat yang ke 51. Siapa saja yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, jadi jangan salah kutip ya, jangan salah interpretasi ya. Terus, nah, dalam nubuatan Yesaya ya, dalam nubuatan Yesaya ya, ini perhatikan ini sangat luar biasa sekali. Dikatakan akan ada masa kerajaan 1000 tahun di mana umur manusia akan panjang sekali seperti umur pohon lagi, seperti sebelum banjir di masa Nuh. Rupanya karena manusia tidak diganggu setan-setan lagi, ya tidak diganggu setan lagi, sebab mereka ditawan 1000 tahun lamanya di jurang maut, dan Tuhan Yesus menjadi raja dalam kerajaan itu. Tapi dalam masa kerajaan 1000 tahun itu pun masih akan ada kematian. Ya. Jadi manusia akan mengalami umur panjang, mengalami damai sejahtera, karena yaitu tadi di masa kerajaan 1000 tahun damai. Ya.
Tapi dijelaskan lagi berdasarkan nubuatan Yesaya ini, tapi dalam masa kerajaan 1000 tahun itu masih akan ada kematian. Ya. Nah, kenapa kok ngalami 1000 tahun damai? Ya, salah satunya yaitu tadi rupanya karena manusia tidak diganggu setan-setan lagi sebab mereka ditawan 1000 tahun lamanya di jurang maut. Nah, ini nubuatannya Nabi Yesaya. Coba baca ya. Di dalam Yesaya 65 ayat 20, nanti disambung ayat 22. Yesaya 65 ayat 20 disambung ayat yang ke-22. Yesaya 65 ayat 20, demikian firman Tuhan. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun maka akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. 22, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, ini nubuatan Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini firman Tuhan ini, saudaraku ya. Ya, jujur aja termasuk kita ya. Wah, nggak mungkin. Karena kita melihat kenyataan saat ini, saudara. Ya. Orang meninggal jarang di atas 100 atau lebih dari 100 ya. Ya, sudah digaris, ada yang di bawah 70, ada yang di bawah 50, 50, ada yang mati muda dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seolah-olah kita itu mengamenkan kenyataan gitu loh. Tapi tidak mengamenkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 65 ayat 20 ini. Nah, ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ayo kita bahas ini. Ya, kita renungkan ini lebih dalam supaya kita tahu ya, supaya kita mengerti, supaya kita apa sih maksudnya? Benar tak? Nubuatan itu kan hanya sekedar nubuatan, tapi kenyataannya. Nah, itu yang terjadi ya. Namun tiba kesudahan bagi maut atau Abaddon bercokol di atas bumi ini, yakni setelah dia ditaklukkan di bawah kaki Kristus oleh Allah Bapa. Kapankah itu terjadi? Itu akan terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti bahwa dari awal mula bumi ditata ulang oleh Tuhan sebelum 6000 tahun yang lalu, sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Abaddon telah ditangkap pasukan di bawah pimpinan Mikael yang mempergunakan pedang Tuhan yang memotong 1 dari 7 kepala Abaddon sehingga hampir putus. Sejak itu Abaddon ditaruh di bawah bumi terus, karena bila tidak dia akan merusak bumi ini sama sekali sebelum rencana Tuhan membentuk manusia selesai. Nanti Abaddon akan diberi kesempatan muncul selama 3,5 tahun saja di muka bumi, yakni paruh kedua dari 7 tahun masa kesusahan dunia ini. Ini pernah kita pelajari ya. Lalu dia akan ditawan oleh pasukan orang-orang kudus pada akhir masa 7 tahun kesusahan bumi ini. Nah, Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas bumi selama 1000 tahun. Abaddon akan ditawan lagi di jurang maut juga 1000 tahun. Kali ini bersama-sama semua anak buahnya para roh pembunuh. Ya. Terus saya lanjutkan. Dunia selama 1000 tahun akan mengalami damai yang amat besar.
Tetapi setelah itu Lucifer dan Abaddon akan dikeluarkan sekali lagi dari jurang maut untuk menaklukkan tes terakhir terhadap orang-orang akhir zaman nanti. Habis itu baru maut dan alam maut benar-benar dibinasakan di neraka. Musuh terakhir baru dibinasakan akhir kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi kapan kalau di sini ditulis bab yang ketiga ini ditulis kapan manusia terlepas dari maut, ya, yaitu tadi selama kalau nutut kita atau generasi kita akan mengalami kerajaan 1000 tahun damai, ya, di mana Abaddon begitu kroni-kroninya ditawan, ya, ditawan di jurang maut, ya. Tapi yaitu tadi waktu masa kesusahan, ya totalnya 7 tahun dan 3,5 tahun Abaddon dilepas untuk yaitu tadi memproses atau menggoda atau menghancurkan kehidupan manusia hanya 3,5 tahun, yaitu masa antikris itu yang akan terjadi, ya. Nah, tapi manusia sekali lagi berdasarkan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, yaitu kapan manusia terlepas dari maut? Ketika manusia itu atau kita ini mengalami yaitu hidup di dalam 1000 tahun damai, ya. Ketika pemerintahan Tuhan Yesus ada di dunia ini, ya. Jadi itu yang terjadi ketika kita ada pertanyaan kapan manusia itu tidak mengalami maut, yaitu ketika manusia itu hidup di dalam masa terakhir dari masa dari selama 1000 tahun akan mengalami damai dan amat besar, ya. Nah, ayo baca ada 2 ayat ini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-25. 1 Korintus 15 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Ya, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Jadi setelah 1000 tahun damai, Abaddon atau iblis Lucifer dan Abaddon dan berikut koroninya dilepaskan lagi, nanti ditangkap, baru dibinasakan ialah maut itu tadi, ya. Baca lagi Wahyu pasal yang ke-20 ayat 13. Wahyu 20 ayat 13, demikian firman Tuhan. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, ini saringan terakhir ya, penghakiman terakhir setelah kerajaan 1000 tahun damai, ya. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, ya. Jadi sedikit banyak kita sudah tahu ya kapan manusia itu tidak mengalami maut, ya. Jawabannya singkat, ketika mengalami hidup di dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya. Nah, tadi sudah sedikit di atas sudah kita singgung ya, kita lihat kenapa sih umur manusia itu bahkan pendeta-pendeta sekarang itu sering mengatakan umur manusia itu ya paling banter lah 70 dan 80 itu pun sudah mengalami penderitaan. Sedangkan Alkitab firman Tuhan tadi di dalam Yesaya berapa itu tadi ya? Nubuatan Nabi Yesaya itu umurnya sampai 120 tahun. Tapi kenyataannya, nah
banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta nggak berani menyatakan firman Tuhan ini, saudaraku. Justru hamba-hamba Tuhan atau kita sebagai orang percaya setuju melihat kenyataan yang ada gitu. Nah, bab 4 ini kita akan renungkan, saudaraku ya. Bab 4 ini, hidup itu baterai manusia. Ya, perhatikan, hidup itu baterainya manusia. Apa maksudnya nih? Mengapa manusia cepat mati? Nah, karena potensi hidupnya semakin berkurang karena stres dan masalah hidup yang tidak terasasi berlama-lama. Ya, jadi jawabannya saya berani katakan, kenapa manusia itu kok cuma umurnya pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan mengatakan ya palinglah 70. Kalau kuat ya sampai 80. Itu pun mengalami penderitaan. Dia tidak mengamankan apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Masalahnya kenapa? Yaitu karena potensi hidup semakin berkurang. Kenapa? Stres. Ya. Saudara, stres itu bukan hanya terjadi setelah COVID, enggak. Ya, sebelumnya juga ada banyak masalah-masalah yang membuat manusia itu stres. Lebih-lebih setelah COVID ada gitu loh. Ya, banyak yang stres loh, banyak yang istilahnya yaitu tadi ketakutan dengan dirinya sendiri, ketakutan melihat keadaan seperti ini, loh. Ya, terjadi PHK, terjadi ya gejolak, terjadi masalah di sana sini ya, hidupnya kok stres, loh. Dan masalah hidup yang tidak terasasi berlama-lama. Ya, bagaimana bisa mencapai sampai yaitu tadi 120 itu tadi, loh. Ya, udah umur 50 udah bingung ya apa ya masa depanku ini. Ya apa ya, ini ya apa ya. Termasuk saya juga, saya pikir, oh iya ya apa ya nanti. Ternyata Saudara, nah, kita menikmati yang namanya stres atau masalah hidup ini. Nah, digambarkan gini, seperti handphone yang rusak, baterainya sering cepat mati. Ya, kalau kita punya handphone kan seperti itu, ya. Kalau sedang lowbat, dia berbunyi tulalit. Ya toh. Demikian pula manusia yang stres, mulutnya sering bilang, lebih baik mati saja dah. Nggak bisa mengatasi problem, nggak bisa mengatasi masalah hidup ini. Lebih baik enak cepat pulang enak. Wes aja dah. Ya. Manusia memiliki roh yang berasal dari Yehova. Apa yang dia ucapkan akan terjadi. Saudara, ini perhatikan. Iblis tidak mudah membunuh manusia bila perkataannya tidak bersalah. Saudara. Makanya orang kalau sudah stres atau masalah hidup, nah seringkali aduh putus asa itu sudah pasti, yaitu khawatir, takut, bimbang, ragu, yaitu mikir yang enggak itu padahal belum terjadi. Ya, itu yang terjadi. Tidak mudah iblis itu tidak mudah membunuh manusia bila perkataannya tidak bersalah. Nah, perhatikan ya. Bila perkataannya tidak bersalah. Kata-kata yang salah, ucapan keputusan yang keliru, ucapan kematian, memberi jalan kepada iblis menjadi pelaksana perkataan salah manusia itu. Kita salah ucap, wis aku pasrah wis ya. Wah, itu jadi tangkapan si iblis. Beda kalau kita berserah sama Tuhan. Seringkali kita salah ucap, wis tak pasrahno sama Tuhan. Ya dipasrahno ya iblis yang pegang peranan, Saudara. Ucapan keputusan yang keliru, ucapan kematian memberi jalan kepada iblis menjadi pelaksana. Kalau saya ngomong gini, Saudaraku, ya orang itu kalau sudah pernah diucapkan, terus, oh iya, oh salah ucap. Ndak langsung dicabut, ndak langsung minta ampun, ndak langsung iyo salah Tuhan, aku nggak mau. Enggak. Ya, bahasa Jawanya ketenggengan. Salah ngomong ya. Ya apa ini? Nah,
Ya. Nah, ini yang diamenkan, Saudara. Yang diamenkan. Ini ditulis sama Pak Andar sini. Menurut Musa, rata-rata manusia itu umurnya hanya antara 70-80 saja. Kalau kuat. Kenapa harus kuat? Bukankah karena ada penderitaan hidup yang harus ditanggungnya? Ya. Kalau kuat. Kenapa? Karena ada penderitaan hidup yang harus ditanggungnya. Ya. Jadi kalau masa muda orangnya mungkin apa ya, yang diandalkan gitu ya. Terus ada yang mensupport, ada yang dikit nopang membantu gitu. Terus tuah-tuahnya waktu dia umur 70, nggak ada yang nopang, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang support gitu, marah-marah gitu. Kamu itu sebagai anak mungkin gitu ya. Dulu masih anak tak besarkan gini, tua-tua kok masih ngomel-ngomel. Nah, itu masalah. Atau ya kalau itu yang terucap, atau diam-diam nyindem. Ya, toh? Ya. Jadi bukan karena ada penderitaan hidup yang harus ditanggungnya. Manusia selalu terkena stres sehingga tidak dapat sampai batas maksimum, yaitu 120 tahun. Saya rindu gitu loh, saudaraku, ada satu gereja, ya entah itu ibadah atau persekutuan itu ngomong masalah ini. Ayo, jangan stres. Semuanya kita punya masalah. Tapi semua itu masalah bisa teratasi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, gitu loh. Jangan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ya wis, itu nasib lah, anakmu sakit, kena penderitaan. Ya wis lah, pasrah aja sama Tuhan lah, berdoa, minta yang terbaik sama Tuhan. Terus ada hamba Tuhan lain ngomong, oh enggak bisa, harus diklaim. Enggak percaya. Enggak percaya. Lebih percaya apa yang dikatakan, ya yang melemahkan itu tadi. Sudahlah, kasihanlah, daripada ya wis lah. Ya, ayo baca, saudaraku. Ini baca. Mazmur 90 ayat yang ke-9. Mazmur 90 ayat ke-9, demikian firman Tuhan. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini yang dialami oleh pemazmur, saudaraku. Ini diaminkan. Ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena ya itu tadi, saudaraku, stres dan masa hidup yang tidak teratasi selama-lamanya. Ya. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Keluh itu kalau dikatakan sungguh hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami dengan keluh. Keluh itu senafas atau aduh, sambatan gitu. Ya. Terus dikatakan juga apa? Musa sendiri ketika mencapai batas maksimal usia manusia itu yakni 120 tahun, apa rahasianya? Dia hidup bersama Tuhan dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah Musa, saudaraku. Hanya sekali, ya, dikatakan apa? Hanya sekali dia teledor berbicara ketika hendak memukul batu karang itu
Akibatnya ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ini patut dipegang, Mas. Musa sendiri mati ketika mencapai batas maksimum usia manusia itu, yaitu 120 tahun. Apa rahasianya? Dia hidup bersama Tuhan dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Jadi rahasianya apa? Hidup di dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Hidup bersama Tuhan dan bersama Tuhan di dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Ya. Mulai hari ini bisa latihan. Nah, ini juga saya lakukan. Kadang-kadang saya bingung. Ya apa ini Tuhan? Ya toh? Aduh Tuhan ada gini. Ya toh? Nah, saya ingat ayat ini. Nggak boleh bingung. Nggak boleh stres. Nggak boleh banyak pikir. Itu semua semua sudah diatur oleh Tuhan. Nah, berani sudah mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita, aduh, ya apa ya, aduh, ya itu tadi seperti pemazmur tadi mengatakan apa? Ada keluh, seperti keluh, senafas atau aduh, ya itu cepat. Ya, ayo baca lagi. Bilangan 20 ayat 20 dan sambung ayat 12. Bilangan 20 ayat 10, sorry. Ayat 10 sambung ayat 12 nanti. Bilangan 20 ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ini loh, salah satu masalahnya si Musa ini. Ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkan kepada hai orang-orang durhaka. Jadi ngomong hai, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ya, ini bukan ngomong biasa, tapi dengan emosi, dengan amarah. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Wah, jadi dengan emosi, dengan geram, dengan marah gitu. Padahal ketika si Musa ini, dengarlah padaku, hai orang-orang durhaka. Ngomong gitu itu ya emosinya ya atau perasaannya itu pasti berkecamuk, saya percaya. Ya, pasti berkecamuk, ada nerodok. Kamu kok mengatakan itu tadi? Kamu kok ngomong gitu? Kok kamu emosian ya? Nerodok gitu pasti. Tapi ya itu tadi, kalau ego sudah dicampur dengan emosi, wah sudah yang terjadi. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini? Ya, wih, jadi saudara bisa bayangin, saudara ya. Pasti si Musa ini nggak ngomong pelan, tapi dengan emosi, dengan mungkin ya marah gitu. Maka ditegurlah oleh Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, ya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Jadi kalau diingatkan masalah emosi atau amarah, ya,
Kita harus cepat-cepat sadar, iya aku tadi emosi. Ya aku tadi marah. Aku tersinggung tadi. Nah, cepat, Saudara. Karena apa? Tuhan itu memberikan emosi kita itu nggak langsung bertindak. Nerodok dulu. Nah, nerodok itu didengerin, Saudara. Ya, tapi ego nggak terima. Kurang ngajar orang itu. Menyempelekan aku. Harga diriku. Aku mah dibuat malu. Wah, langsung. Karena kita nuruti ego, wah, emosi dicampur dengan ego, wes, meledak. Nah, apa yang terjadi, Saudara? Apa yang terjadi? Musa mendapatkan hukuman bukan karena dia marah atau memukul batu karang, tapi apa? Hanya karena dia teledo dan berkata kepada, hai orang-orang durhaka. Jadi lontaran kata-kata, hai orang-orang durhaka. Dan juga karena apa? Apakah kami harus mengeluarkan air? Ya, di sini jelaskan apa? Musa menghina Tuhan dengan perkataan itu, bukan karena dia memukul batu itu, seperti kebanyakan dikhotbahkan orang tentang itu. Hal memukul batu itu memang diperintahkan Tuhan jauh sebelum sempat sampai ke tempat itu. Ya, tapi apa, Saudara? Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat. Coba baca di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat 6, demikian firman Tuhan. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga dari bangsa itu dapat minum. Demikianlah perbuatan Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya, dikatakan di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-6 ya. Kalau saya baca ke bahasa sehari-hari akan lebih jelas ya. Bahasa sehari-hari Keluaran 17 ayat yang ke-6. Aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang itu bisa minum. Musa berbuat itu disaksikan oleh para imam pemimpin Israel. Ya. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ya. Terus ini yang penting, Saudara. Dijelaskan di dalam Mazmur 106 ayat 32. Coba baca. Mazmur 106 ayat 32. Mazmur 106 ayat 32, demikian firman Tuhan. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ya. Jadi jelas ya, di sini dikatakan bahasa sehari-hari, dikatakan gini, Saudara. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bahasa sehari-harinya di sini. Di sumur-sumur Meriba, mereka membuat Tuhan itu marah dan menyusahkan Musa dengan perbuatan mereka. Mereka berbuat hatinya kesal, hatinya Musa, sehingga ia berbicara tanpa berpikir. Nah, ini yang membuat Tuhan itu menghukum Musa. Saya ulangi lagi. Di sumur-sumur Meriba mereka membuat Tuhan itu marah. Ya, dan menyusahkan Musa dengan perbuatan mereka. Mereka membuat hatinya kesal, hatinya Musa. Jadi membuat hatinya Musa ini kesal. Sehingga ia berbicara tanpa berpikir. Nah, ketaatan Musa adalah prestasi seorang manusia yang luar biasa. Namun sekali saja dia salah, akibatnya ia dilarang masuk ke tanah Kanaan. Jadi Musa ini taat adalah prestasi manusia yang luar biasa. Namun sekali saja dia salah, akibat ia dilarang masuk ke tanah Kanaan.
Ya, semua yang terjadi dengan Musa sekarang menjadi gambaran bagi kita yang sedang menuju ke kerajaan surga. Tidak ada toleransi bagi dosa sedikit pun. Satu kali saja salah bicara dan Musa tidak diterima masuk ke tanah Kanaan. Mesir menggambarkan hidup manusia di dunia, tanah Kanaan menggambarkan kerajaan surga. Satu kali saja perbuatan salah dilakukan Adam dan Hawa dengan memakan buah yang terlarang. Mereka keluar dari tanah Firdaus. Sekali saja Musa berkata salah, dia tidak masuk tanah Kanaan. Ya, kelihatannya kejam ya, kelihatannya sangat apa ya, sangat disiplin sekali ya apa yang dilakukan oleh Tuhan ini. Ya, makanya saudaraku, Tuhan itu membenci orang yang mengeluh, orang yang sambatan. Pemasmur tadi mengatakan apa? Tahun-tahun kami seperti keluh. Keluh itu senapas atau sambatan. Haduh sambatan aja, saudaraku. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini kita bisa mengerti ya. Ketika di sekitar kita atau keadaan kita membuat kita mengeluh, membuat kita ngomel, membuat kita stres, membuat kita kacau balau, segera sadar. Itu nggak berkenan. Itu aku nggak boleh seperti itu. Tapi kalau kita nuruti ego, saudaraku, ya, harga diri, wah sudah. Jadi dari pelajaran kita ini ngambil satu hikmahnya ya, saudaraku ya, supaya yaitu tadi jangan sampai kita ngalami yang namanya stres berkepanjangan, jangan stres itu sampai kita dinikmati, bahkan menjadi satu apa ya, gaya itu, stres itu kan manusiawi. Ya. Ayo baca lagi, saudara. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Tadi sudah dibaca ya? Belum? Sudah, Pak. Oh, sudah ya? Ya. Jadi ketaatan Musa prestasi manusia, Tuhan ingin, tadi dikatakan apa? Tuhan ingin Anda hidup sempurna di dunia ini tanpa cacat atau kerut, karena hal seperti itu tidak mungkin bagi manusia. Maka anugerahnya memberi Anda penebusan dan selanjutnya juga Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan itu tahu, saudara. Nggak mungkin Pak manusia nggak bisa stres. Nggak mungkin Pak manusia itu tidak dirundung oleh berbagai masalah. Nah ini jawabannya, saudara. Maka anugerahnya memberi Anda penebusan dan selanjutnya juga Roh Kudus yang akan menguduskan Anda sekudus-kudusnya di dunia ini sebelum tiba ke sana. Ya. Jadi sambatan saudara, keluh kesah saudara, ceritakan sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku ini orang yang temperamental, suka marah, suka emosi Tuhan. Ayo, aku nggak mau. Gantiin Tuhan. Ya, Tuhan, aku ini suka ngeluh Tuhan. Roh Kudus bantu aku. Ini loh, enaknya kalau kita menerima anugerahnya itu memberi Anda penebusan itu, nah itu. Kalau zamannya Musa, zamannya Daud, ya dia melakukan seperti itu. Kalau kesah, stres, berpanjang. Tapi kita zamannya anugerah, semuanya itu ya. Ayo baca. Ini ada ayatnya. Ini sangat luar biasa ayat-ayat ini, ya. Baca dulu Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di dalam dirinya
dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Ya, bahasa standarnya membingungkan. Coba kita lihat bahasa sehari-harinya ya. Efesus pasal yang kelima. Ya, pasal 5 ayat yang ke-25. Bahasa sehari-harinya mengatakan gini. Ya. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat, serta mengorbankan dirinya untuk jemaat. Ya. Jadi, kalau bahasa hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, baginya. Ayat 25. Kristus melakukan itu supaya ia dapat membersihkan jemaat itu dengan ajarannya dan melalui air baptisan supaya kemudian ia dapat menyerahkannya kepada Allah. Ayat 27. Dengan demikian Kristus membuat jemaat itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya tanpa ada cacat atau celah apapun. Coba kalau kita lagi stres, gitu, terus ada orang yang ganggu, entah itu orang-orang dekat, istri, suami, anak-anak kita, gitu, lagi bingung-bingungnya, makanya muncul pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya, suara hati mengatakan, salah deh loh Tuhan, garai loh Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Gitu. Jadi pujian itu bisa membuat kita, yaitu tadi, ingat akan hikmat Tuhan, ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, ini ada satu ayat lagi luar biasa. Ayo baca. Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48, demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Abot. Berat ya. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ya. Bagi umat kerajaan, bagi orang percaya menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga adalah yang sempurna, yang adalah sempurna, yaitu yang memiliki hayat dan sifat Bapa. Karena itu mereka dapat sempurna sama seperti Bapa mereka. Ya. Sulit. Tapi kalau kita mengerti ini, bagi umat kerajaan menjadi sempurna seperti Bapa surgawi yang adalah sempurna, yaitu yang memiliki hayat dan sifat ilahi Bapa. Makanya hidup kita perlu diganti, perlu mengalami yang namanya lahir baru, ya toh, mengizinkan Kristus itu hidup dalam kehidupan kita dan mengenakan Kristus dalam keseharian kita. Karena itu mereka dapat sempurna sama seperti Bapa mereka. Nah, permintaan hukum yang dari kerajaan jauh lebih tinggi daripada tuntutan hukum zaman lama. Permintaan yang lebih tinggi ini hanya dapat dipenuhi oleh hayat ilahi Bapa, bukan oleh hayat alamiah. Ya. Kalau kita ngomong, waduh berat Tuhan, nggak bisa, aku nggak sanggup. Karena apa? Kita hidup di dalam hayat alamiah, kehidupan alamiah kita. Bukan kehidupan yang sudah dilahirkan baru, bukan mengizinkan Kristus hidup dan memimpin di dalam kehidupan kita. Gitu loh. Kerajaan sorga adalah mempunyai syarat dan standar yang tinggi, dan hanya hayat ilahi Bapa adalah suplai tertinggi untuk memenuhi permintaan itu. Ya.
Ini bicara mengenai ego. Kalau ego nggak ditaklukkan, ego nggak dimatikan, ego nggak disalibkan, ya selalu sambatan apa? Berat, susah, sukar, nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Kalau kita pelajari dari Injil Matius menyajikan kerajaan Yesus sebagai permintaan yang tertinggi dan terakhir, Injil Yohanes menjanjikan hayat ilahi dari Bapa Surgawi sebagai suplai yang tertinggi, yang dengannya kita dapat menempuh hidup tertinggi dari kerajaan surga. Kalau kita pelajari lebih lanjut dalam Yohanes pasal 5-7, permintaan hukum baru dalam kerajaan sebenarnya merupakan ekspresi dari hayat baru. Hayat ilahi yang ada dalam umat kerajaan sudah dilahirkan kembali. Permintaan ini membuka batin orang yang dilahirkan kembali, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka mampu mencapai tingkat yang sedemikian tinggi dan memiliki kehidupan yang sedemikian tinggi. Ya. Orang yang menderita sakit karena ada roh-roh penyakit atau roh-roh orang mati yang berpenyakitan memasuki tubuhnya, juga karena kesulitan hidup di bawah kutuk dan pikiran-pikiran terkutuk itu menyebabkan baterai hidupnya boros dan cepat habis. Maka segala macam penyakit dunia juga masuk ke tubuhnya. Tapi Tuhan boleh memakai Anda yang memiliki hidup berkelimpahan dari Tuhan untuk membuat baterai mereka dicas kembali melalui firman-Nya dan doa yang membangkitkan hidupnya lagi. Jadi orang yang menderita sakit karena ada roh-roh penyakit atau roh orang mati yang berpenyakitan memasuki tubuhnya, juga karena kesulitan hidup di bawah kutuk dan pikiran-pikiran terkutuk, itu yang menyebabkan baterai hidupnya boros dan cepat habis. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, pujian-pujian lagu rohani itu apa ya? Memberikan kita sukacita. Karena yaitu tadi kita bisa menang, kita bisa melalui. Tapi sekarang pujian-pujian sekarang ini ya menandakan walaupun Tuhan tak pernah tidak menjawab doaku, atau mungkin walaupun gunung itu tidak berpindah, itu menandakan apa, saudaraku? Supaya kita lebih taat, lebih setia, lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, gitu loh. Kalau kita dengar lagunya itu, Jacqueline siapa itu? Nah, itu syairnya itu menceritakan dia tetap apa ya? Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap berpada pada Tuhan. Ya beda lagu 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Nah, yaitu tadi kondisi keadaan saat ini bukan makin baik ya, tapi makin susah, makin terpuruk, makin membuat orang itu gampang putus asa, ya juga menuju kepada yang namanya stres. Oke, saya stop sampai di sini dulu karena ada satu bab ini kalau kita bahas nggak akan selesai ini sampai jam 8 ya. Saya stop sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Ada 2 bab yang kita pelajari yaitu dari bab 3 tadi mengatakan kapan manusia terlepas dari maut dan yang bab yang keempat adalah hidup itu baterainya manusia. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan.
Ayo, silakan. Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya kan kalau hidup itu baterai manusia ini, Pak, ini kan menarik sekali gitu. Iya, iya, eh Sayang sekali hanya sedikit hamba Tuhan yang mau mendalami tentang ini. iya, Jadi perkataan kita itu sangat berbahaya gitu. Kalau disampaikan ke orang terus orang itu menolak, seperti itu eh respon apa ya, Pak, yang harus kita berikan? kita nggak usah respon, kita hanya menyampaikan ya. eh Ya itu kalau saya sih bukan berurusan dengan saya berurusan dengan Tuhan gitu loh. Ya, perkara kita dihina, dicap, wah, Pak benar itu omongannya, enggak masalah, enggak masalah. Itu ya. Iya. Iya, Pak. Untuk pembahasan ini kan kita ngomong berarti kan kita berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Yang Hmm. kita ngomong baik pikiran, stres atau apa ya, karena kita masih hidup di dunia ini kan otomatis ya Hmm. itu memang bawaan dari ya kita ngomong nggak tahu saya itu memang bawaan dari manusianya seperti itu. Hmm. Nah, kita ya apa kalau menurut firman Tuhan kita harus bisa berserah. Mungkin itu yang
yang jadi PR besar kita untuk bisa kesananya itu Pak, untuk rilis stres dan sebagainya, sampai orang depresi dan sebagainya. Itu kan gimana ya Pak ya? Kan sangat amat sulit kalau saya rasa kalau dari tadi yang kita bahas tentang pembahasan hari ini. Mungkin dari Pak Adi mungkin bisa ngasih mungkin sebagai pandangan atau bagaimana untuk kita bisa. Saya kasih satu contoh gini. Satu saat saya melayani seorang perempuan, masih muda ya. Dia mulai SMP itu sudah dibully, bahkan kena mengalami pelecehan seksual. Ya. Nggak cuma satu orang, tapi boleh dikatakan banyak orang. Sampai dia remajanya itu mengalami penderitaan. Gitu. Singkat cerita, dia sampai mengalami satu trauma berat. Bahkan menjurus ke masalah hati. Ya. Dia kalau ketemu dengan seorang laki-laki gitu takut traumanya. Ya itu tadi kebayang dengan pemerkosaan itu tadi. Nah, satu saat dia ditaruh di rumah singgah karena dia kalau tinggal di kampungnya pasti banyak cibiran ya, mental juga terganggu. Tapi yang namanya trauma, yang namanya stres berat itu kebawa. Akhirnya dia pindah ke Surabaya, ditampung di rumah singgah. Nah, pembimbing rumah singgah itu kenal ke kami, kenal kita gitu ya. Akhirnya dilayani pelepasan. Satu kali dilayani pelepasan, ya yang mengikat memang trauma. Karena setelah didoakan pelepasan, dia bilang, saya nggak bisa melepaskan yang ini, masa lalu gini. Itu saya bilang, saya sebut namanya gitu ya, saya bilang, A gitu ya, kamu kalau gini terus kapan mau bangkit? Kamu nggak bisa istilahnya mau mau minta sama Tuhan untuk bertindak supaya menghukum mereka-mereka yang nggak bisa. Sekarang kamu harus berani ya mengampuni karena kamu terlebih dahulu sudah diampuni sama Tuhan. Iya Pak, tapi saya nggak bisa kalau ingat masalah itu. Iya, sekarang gini, itu masa lalumu, itu manusia lamamu. Sekarang kamu harus ngambil satu sikap, kamu itu bukan yang dulu. Kamu yang sekarang itu kamu yang baru. Ya. Jangan melihat yang ke belakang, walaupun itu masih ingat, tapi ngomong pada diri. Ketika kamu ingat ini, ketika kamu ingat masa lalu, itu masa laluku. Aku nggak mau ingat-ingat lagi. Atau masa laluku selalu jelek, itu sudah dikubur dalam nama Yesus. Sekarang aku mau menatap masa baruku bersama Kristus. Dan bukan aku lagi, tapi Kristus. Saya tanya, mau? Saya bilang, kenapa saya tanya mau? Karena apa? Dari dirinya yang harus mau dulu. Kalau dia ngomong, aku nggak bisa, ya selamanya kamu nggak bisa. Kamu akan terkungkung terus, kamu akan istilahnya diingat terus, akan merekam terus memorimu itu. Sekarang mau nggak kamu? Nah, nanti kalau ingat, kalau ngomong, itu masa laluku. Aku sekarang hidup baru bersama Kristus. Kristus hidup dalam hidupku. Nah, ucapan itulah yang membawa kemenangan. Ucapan itulah yang membawa damai sejahtera. Jangan melihat keadaan. Jangan melihat, ya itu masa lalu. Memang masa lalu sudah istilahnya dirusak ya. Karena saya dapat cerita dari maksudnya pembimbingnya rumah singgah itu, wah kalau tengah malam dia teriak-teriak, ketakutan, trauma muncul. Kadang-kadang sampai menjurus kepada kesurupan.
Nah, semenjak itu saya katakan, ayo ucapkan. Saya tantang, ucapkan, ayo ngomong, ngomong. Nggak bisa, harus bisa. Bukan kamu yang lama, tapi kamu yang baru. Ucapkan. Sampai sekarang dia nggak ngalami kesurupan, nggak ngalami istilahnya ingat-ingat. Dia saya tanya, gimana kamu? Ya ingat Pak, masih ingat. Tapi saya ucapkan, itu saya yang dulu. Itu masa lalu saya. Saya sekarang bersama Kristus. Ya, atau ekstrimnya, itu saya. Tapi saya sudah mati di dalam nama Yesus, Kristus yang hidup dalam diri saya. Hidup saya sekarang adalah Kristus. Wah, waktu itu saya ngomong sama pemudi ini, ya nggak langsung bisa bim salim, enggak, pasti kamu dirongrong, pasti kamu ditekan, pasti kamu tapi kalau kamu ngambil satu sikap, ya ayo, ayo, mampu, mampu. Bukan kemampuan, tapi Yesus yang memampukan. Bisa. Ada seorang hamba Tuhan, ya nanti googling sendiri ya, namanya Joy siapa ya? Itu hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Perempuan, Joy, Joy sampai saya lupa, Joyce pokoknya namanya. Itu pernah mengalami pelecehan seksual mulai dari remaja sampai sampai pemuda. Bapaknya sendiri pernah memperkosa dia. Bahkan hidupnya sudah dibuang, hasilnya dilecehkan. Kamu sudah menjadi perempuan yang nggak berguna, perempuan yang sudah rusak, sudah bobrok. Kamu mau apa lagi? Maut selalu mengintai. Joyce ini berulang kali ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya. Tapi satu saat, saya lupa itu kesaksiannya gimana, dia ngambil satu sikap, yaitu tadi, mau berserah sama Tuhan. Terus sekarang jadi hamba Tuhan. Joyce, saya lupa Joyce apa ya. Coba cari di internet itu ada Joy sama. Iblis suka kalau kita terpuruk. Iblis suka kalau kita ya mengenang, ya diajak nostalgia. Ya kamu dulu kan gini, kamu kan nah itu suka. Itu manusia kita yang diingatkan. Joyce Meyer ya Pak. Joyce Meyer, ya betul. Coba lihat itu kisahnya, kesaksiannya. Ada satu lagi, saya lupa, nggak tahu namanya, tapi pernah jadi Menteri Keuangan Amerika, perempuan. Yaitu mengalami penderitaan juga. Dia tinggal di daerah di hutan, ya miskin waktu itu, yang mengalami penderitaan juga lebih parah. Nah, tapi waktu itu ketemu dengan hamba Tuhan, mau dibangkitkan. Jadi ketika seorang itu jatuh, ketika seorang itu mengalami penderitaan, ya, kalau dia memandang dirinya, apalagi berdasarkan kemampuannya, pasti ujung-ujungnya larinya ke mengakhiri hidup. Tapi dia kalau memandang kepada Tuhan dan bangkit bersama Tuhan dan mengizinkan Tuhan itu hidup dalam hidup, pasti. Yang seringkali menjadi masalah itu ego kita.
Ya, iblis senang kalau kita menggunakan ego kita. Tapi Tuhan perintahkan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ya, nah diri itu sama dengan ego kita. Ego kita sama dengan jiwa kita. Ia harus disangkali. Saya lupa itu di mana itu ayatnya. Lukas berapa itu? Menyangkal diri. Coba kita lihat ya. Ya, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 ya. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, menyangkal egonya. Nah ini, kalau kita nggak menyangkal ego kita, ya jangan salahkan menjadi bulan-bulanannya iblis. Menjadi rongrongan iblis. Ego kita. Ayo, lagi ada pertanyaan, silakan. Kalau misalnya kayak tadi ya, ilustrasinya Pak Hadi gitu, apa misalnya komplain atau grundel satu hal, mengeluh gitu, sebaiknya itu kita doanya gimana ya? Ah, Dalam kondisi yang tidak sesuai, misalnya ya apa yang kita harapkan gitu Pak. Cara praktisnya itu harus sih. harus masuk ke perasaan kita dulu, ya. Ketika kita mengeluh, ketika kita ngomel, ketika kita, aduh kok gini ya, pasti emosi kita itu ada peringatan, ya. Entah itu deg deg Oh, deg deg oh, deg. oh, Ya, oh. itu kita diingatkan, ayo kamu mulai ngeluh toh, ayo kamu mau nuruti egomu ngeluh terus atau gimana? Itu peringatan sebetulnya, ya. Jadi tergantung dari kita. Kita mau melanjutkan ngeluh dan ngomel, marah dan nuruti emosi, nuruti ego kita, atau peringatan. Loh, iya, aku kok diingat loh, apa ini? Maksudku apa ini? Aku nggak boleh ngeluh dah. Artinya apa? Kesadaran. Tapi kalau itu sudah gabung dengan ego kita plus karakter kita yang yaitu temperamen itu, ya emosian, udah meledak. Wis eh, apa emosi atau perasaan ini wis nggak digubris lagi. Oh, iya, iya. Iya, 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 benar, benar. Thank you, Pak. Ayo, lagi ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan.
Cukup? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup ini saya stop. Jadi nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya? Oke, ayo kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu untuk sore malam hari ini. Kami boleh belajar bersama tentang kebenaran demi kebenaran firman-Mu. Tuhan, ya, kerinduan-Mu untuk kami sebagai anak-anak-Mu mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan kami mengenakan, kami mempraktekkan, kami melakukan Tuhan Yesus. Jelas Engkau merindukan Tuhan Yesus, hidup kami ini berharga, hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tapi tolong Bapak ingatkan kami, sadarkan kami, ketika ada intimidasi, ada tekanan, ada gangguan, ada hal-hal yang nggak berkenan di hadapan-Mu. Jangan sampai kami lalai, jangan sampai kami terprovokasi, jangan sampai kami terintimidasi. Segera sadarkan kami. Ingatkan kami. Ya, Roh Kudus, Engkau sebagai Roh penolong dalam kehidupan kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami. Supaya kami ya tidak melawan, tidak memberontak, apalagi mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tidak ingin memberikan iblis berlama-lama, menggocok, mengintimidasi, menekan, mengganggu, melemahkan, ya, menghancurkan, apalagi sampai menghancurkan kehidupan kami. Buat kami sadar, buat kami dengar-dengaran, buat kami, ya, roh takut akan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur kesempatan yang indah sudah Engkau berikan kepada kami. Ya, Tuhan, waktu, kesempatan, internet, Zoom yang disediakan oleh Pak Susilo, Bapak, ya, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan. Hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang ada di grup pemuritan hari Jumat ini, Bapak, berkati. Ya, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan. Semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang diagungkan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Ya, shalom Terima kasih semuanya. Tuhan banyak, Pak Yesus Padi. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Adi. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sampai ketemu Ya, Jumat depan. amin. Amin.